Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, menyampaikan sama sekali tidak peduli dengan komentar dari media-media negara tetangga soal Timnas Indonesia. Menurutnya, strategi menaturalisasi pemain jelas membuat media di luar Indonesia kaget. Saat ini prestasi Timnas Indonesia sedang meroket. Terbaru, skuad Garuda menjadi satu-satunya negara dari ASEAN yang sukses menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keberhasilan itu juga tak luput dari para pemain keturunan yang dinaturalisasi untuk bisa membela Timnas Indonesia. Hal ini juga yang membuat media-media massa negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam turut menyoroti. Sejatinya, media dari Indonesia pun juga kerap menyoroti perkembangan negara-negara luar terkhusus Vietnam dan Malaysia. Seakan, sudah menjadi hal lumrah bagi media massa dalam memainkan situasi persaingan demi mencari pembaca sebanyak-banyaknya. Menyoal nyinyiran media negara tetangga, Arya tidak ambil pusing. Dia bahkan mengakui kalau PSSI sama sekali tidak peduli dengan hal tersebut. PSSI, tambahnya, sibuk bekerja untuk membangun sepak bola tanah air dan Timnas Indonesia berkembang. Vietnam Malaysia itu begitu melihat perkembangan sepak bola Indonesia. Tapi jujur tidak pernah kami bahas karena kami sibuk mengurus sepak bola dan liga kita. Jadi tidak sempat bahas komentar luar. Kalau kagum oke, kalau nyinyir sepanjang yang tidak masalah ya sudah, kata Arya. Arya juga angkat bicara soal banyaknya komentar soal pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Menurutnya, tidak ada masalah terkait hal itu karena memang kenyataannya Indonesia punya banyak pemain diaspora. Sampai-sampai dia mengambil contoh negara India yang cenderung unggul dari segi teknologi. Kalau mempermasalahkan pemain diaspora, pemain kita memang ada di mana-mana. Mau bagaimana? Kalau seperti India kan hebat di IT, kalau Indonesia kan diasporanya hebat di bola. Kita syukuri saja. Kami tidak ingin membahas detail hal-hal seperti itu, imbuh Arya. Terlepas dari itu, Timnas Indonesia sedang bersiap menghadapi Arab Saudi di matchday pertama grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan memainkan laga tandang di Stadion King Abdullah Sports City pada Jumat, 6 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia dipastikan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, berharap SUGBK sudah dalam kondisi yang terbaik. Timnas Indonesia tergabung dalam grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan bersaing dengan Arab Saudi, Jepang, Australia, Bahrain, dan Cina dalam memperebutkan tiket Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya dengan bertandang melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City pada 6 September 2024. Baru setelah itu, skuad Garuda dipastikan bakal menjamu Australia di SUGBK pada 10 September 2024. Ini menjadi laga kandang pertama Timnas Indonesia di babak ketiga. Nanti Indonesia main di mana? Kita kan sudah jual tiket kan? Main di GBK, tutur Arya, Kamis, 22 Agustus 2024. Arya sangat berharap lapangan SUGBK sudah dalam kondisi yang bagus dengan harapan Rizky Ridho CS bisa tampil optimal. Stadion Megah Jakarta itu sedang dikakukan perbaikan setelah mendapat sorotan tajam kala Timnas Indonesia beraksi di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semoga lapangannya bagus, semuanya bagus. Supaya main di GBK-nya bagus kita bisa mendapatkan yang terbaik, harap Arya. Lebih lanjut, pria yang juga menjabat staf khusus Menteri BUMN itu mengajak seluruh fans Timnas Indonesia untuk memerahkan SUGBK. Arya turut berharap semua proses yang sedang berjalan saat ini tidak mengalami hambatan. Jadi ayo kita ramai-ramai dukung Timnas Indonesia di GBK nanti.
Doakan semua proses yang sedang kami kerjakan tidak ada yang terhalang, tandas Arya. Timnas Indonesia sedang berada di puncak popularitas. Kemenangan demi kemenangan diraih, dan langkah Garuda menuju Piala Dunia 2026 semakin kokoh. Namun, di balik euforia kemenangan, ada cerita menarik tentang bagaimana Timnas Indonesia menghadapi tekanan dan nyinyiran dari negara tetangga. Arya Sinulinga, salah satu petinggi PSSI, dengan santai menanggapi semua komentar miring yang ditujukan kepada Timnas. Ia seolah ingin mengatakan, biarkan mereka bicara, yang penting kita terus maju, ujar dia menambahkan. Salah satu isu yang paling sering diangkat adalah naturalisasi pemain. Negara tetangga, seperti Malaysia dan Vietnam, kerap menyindir kebijakan ini. Namun, Arya tegas menjawab, Indonesia punya banyak diaspora yang berbakat di sepak bola. Kenapa tidak kita manfaatkan? Ia membandingkannya dengan keunggulan India di bidang teknologi, ujarnya. Setiap negara punya kelebihan masing-masing, dan Indonesia punya pemain-pemain berkualitas di luar negeri. Sikap tenang dan fokus pada tujuan yang dimiliki Arya ini patut diacungi jempol. Ia seolah ingin menunjukkan bahwa Timnas Indonesia tidak akan terpengaruh oleh tekanan dari luar. Yang terpenting adalah bagaimana tim ini bisa terus berkembang dan meraih prestasi yang lebih baik lagi. Sementara itu, para pemain Timnas Indonesia sendiri semakin termotivasi untuk membuktikan diri. Mereka siap menghadapi tantangan berat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, dimulai dengan laga tandang melawan Arab Saudi. Pertandingan ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Garuda, apakah mereka mampu bersaing di level tertinggi Asia. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, bereaksi soal Timnas Indonesia yang jadi sorotan media-media negara tetangga. Dia menyampaikan sama sekali tidak peduli dengan komentar dari media-media negara tetangga soal Timnas Indonesia. Media-media negara tetangga khususnya menyoroti gencarnya naturalisasi pemain yang dilakukan PSSI. Tak jarang, komentar yang dilontarkan itu berisi nyinyiran, bisa dibilang, saat ini prestasi Timnas Indonesia sedang meroket. Terbaru, skuad Garuda menjadi satu-satunya negara dari ASEAN yang sukses menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keberhasilan itu juga tak luput dari para pemain keturunan yang dinaturalisasi untuk bisa membela Timnas Indonesia. Hal ini juga yang membuat media-media massa negara tetangga, seperti Malaysia dan Vietnam, turut menyoroti walaupun sejatinya, media dari Indonesia pun juga kerap menyoroti perkembangan negara-negara luar, terkhusus Vietnam dan Malaysia. Seakan, sudah menjadi hal lumrah bagi media massa dalam memainkan situasi persaingan demi mencari pembaca sebanyak-banyaknya. Menyoal nyinyiran media negara tetangga, Arya pun tidak ambil pusing. Dia bahkan mengakui kalau PSSI sama sekali tidak peduli dengan hal tersebut. Kata dia, PSSI sibuk bekerja untuk membangun sepak bola tanah air dan Timnas Indonesia berkembang. Vietnam Malaysia itu begitu melihat perkembangan sepak bola Indonesia. Tapi, jujur tidak pernah kami bahas karena kami sibuk mengurus sepak bola dan liga kita, kata Arya, Kamis, 22 Agustus 2024. Jadi, tidak sempat bahas komentar luar. Kalau kagum oke. Kalau nyinyir sepanjang yang tidak masalah ya sudah. Lanjutnya, Arya juga angkat bicara soal banyaknya komentar soal pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Menurutnya, tidak ada masalah terkait hal itu karena memang kenyataannya Indonesia punya banyak pemain diaspora. Sampai-sampai dia mengambil contoh negara India yang cenderung unggul dari segi teknologi. Kalau mempermasalahkan pemain diaspora, pemain kita memang ada di mana-mana. Mau bagaimana? Ujar Arya Sinulinga. Kalau seperti India kan hebat di IT, kalau Indonesia kan diasporanya hebat di bola. Kita syukuri saja. Kami tidak ingin membahas detail hal-hal seperti itu, terang Arya. Terlepas dari itu,
Timnas Indonesia sedang bersiap menghadapi Arab Saudi di matchday pertama Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan memainkan laga tandang di Stadion King Abdullah Sport City pada Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat.